Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPD LSD Magelang. Kita bersyukur hari ini kembali kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Perkara Ajaib yang Sudah Dirancangkan. Kita buka bersama di dalam Yesaya 25 ayat yang pertama dan juga ayatnya yang keempat. Sekali lagi Yesaya 25 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Ayatnya yang keempat, sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di akhir pasal dari pasal sebelumnya dari pasal ini yaitu pasal 24, dikatakan bahwa Tuhan semesta alam akan memerintah dan menunjukkan kemuliaannya. Dan di pasal ini Nabi Yesaya berbicara tentang kemuliaan Tuhan itu. Nubuat yang ada di dalam ucapan syukur ini, dalam pasal 25 ini mungkin telah digenapi melalui penghancuran Babel dan pembebasan orang Yahudi dari penawanan mereka di sana pada waktu sebelumnya. Namun nubuat ini juga berlaku untuk masa yang akan datang, di mana umat Allah yang setia harus memanjatkan puji-pujian kepada Allah, ucapan syukur kepada Allah. Ini semua karena kemenangan Kristus atas musuh-musuh rohani kita, serta penghiburan yang telah disediakan Tuhan bagi semua orang percaya. Oleh sebab itu mengajarkan kita, mari selalu kita memuji Allah, ucap syukur kepadanya karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di awal pasal ini Nabi Yesaya mengangkat hatinya sendiri untuk memuji Allah. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, yaitu mereka yang hendak menggerakkan orang lain haruslah menggerakkan diri sendiri terlebih dahulu untuk memuji Allah. Jadi sebelum kita mengajak, mengingatkan saudara-saudari kita untuk memuji Allah, mari kita terlebih dahulu menghidupi puji-pujian itu dalam kehidupan kita. Melakukan puji-pujian itu terlebih dahulu kepada Tuhan. Baru kita mengajak saudara-saudari kita, mari kita sama-sama memuji, mengucap syukur kepada Tuhan karena kemenangan yang sudah diberikannya dalam kehidupan kita. Nabi Yesaya di sini memuji Allah karena Allah dengan segala kesetiaannya telah melakukan perkara yang ajaib sesuai dengan rancangan dan kehendaknya sendiri. Seperti yang kita baca di dalam ayat yang pertama tadi. Nabi Yesaya meninggikan Allah dengan mengagumi apa yang telah dilakukannya sebagai sesuatu yang sungguh ajaib. Sesuatu yang sungguh luar biasa. Bukti luar biasa tentang kuasanya yang melampaui apa yang mampu dilakukan semua makhluk, serta bukti yang luar biasa tentang kebaikannya yang jauh melampaui apa yang diharapkan oleh kita. Hal-hal ajaib ini serta yang sama sekali tidak terpikirkan adalah sesuai dengan rancangannya. Yang ajaib yang telah yang telah ada sejak dahulu, direncanakan oleh hikmatnya dan dirancangkan bagi kemuliaannya sendiri dan penghiburan bagi umatnya, bagi kita semua. Semua tindakan pemeliharaan Allah atau campur tangan Allah sesuai dengan rancangan-rancangan kekalnya bagi kehidupan kita. Dan semua rancangannya itu adalah juga bukti kesetiaan dan kebenarannya bagi kita umat-umatnya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan hari ini kita juga akan melihat apalagi perkara-perkara ajaib yang sudah Tuhan rancangkan sesuai dengan kehendaknya bagi kehidupan kita. Kita melihat di dalam ayatnya yang keempat dari Yesaya 25 ini, di sana dikatakan bahwa Tuhan menjadi tempat pengungsian bagi kita yang lemah. Ya, ini adalah perbuatan ajaib yang Tuhan sudah rancangkan bagi kehidupan kita. Nahum 1 ayat yang ke-7 berkata demikian, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dalam ayat itu dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Mengapa? Karena Tuhan itu diibaratkan sebagai tempat pengungsian ketika kita dilanda kesusahan atau kita sedang dalam keadaan yang lemah.
Tuhan selalu dapat diandalkan sebagai tempat pengungsian, sebagai tempat kita berteduh kapanpun kita mau datang. Dan dalam keadaan sulit apapun yang kita alami, Tuhan selalu siap sedia. Tangannya selalu terbuka untuk menerima kita ketika kita mau datang kepadanya, ketika kita mau mencari Dia, mendekat kepada Tuhan. Oleh karena itu ketika masalah datang, ketika pergumulan kita hadapi, ya, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita perlu tempat pengungsian, kita perlu tempat berteduh, dan semuanya itu kita dapatkan hanya di dalam Tuhan Yesus. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai tempat pengungsian dan tempat perlindungan kita di dalam masa kesesakan kita, bahkan di dalam sukacita yang kita alami, kita selalu juga memerlukan Tuhan. Salah satu keuntungan ketika kita berlindung kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita. Selain Tuhan menyediakan tempat pengungsian itu, tapi juga Tuhan mengenal kehidupan kita. Jadi saat kita datang mengungsi kepada Tuhan, Dia yang akan benar-benar melindungi kita, dan juga Dia yang akan benar-benar mengenal kehidupan kita. Mengenal artinya benar-benar kita dikasihi, kita disayangi, kita dicintai oleh Dia. Ini adalah perkara ajaib yang Tuhan sudah rancangkan bagi setiap kehidupan kita, di mana Dia mengenal kita, sehingga apapun kelemahan kita, apapun kesusahan kita, Dia mengerti dan Dia sanggup menolong setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, sungguh luar biasa Allah yang kita sembah. Kemudian yang kedua, perkara-perkara ajaib yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita adalah masih dalam ayat yang keempat, Tuhan menjadi tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Dengan keadaan sekarang, pandemi yang terus terjadi, banyak menyebabkan masalah ekonomi, banyak usaha-usaha, perusahaan, toko, pasar, serta keuangan negara yang terhambat. Harga pangan dan kebutuhan lainnya pun mengalami lonjakan, sehingga kita perlu berhemat untuk belanja dan lain sebagainya. Orang miskin di sini tidak hanya berbicara tentang orang yang berkekurangan saja, tetapi dengan keadaan yang sukar saat ini. Ayat ini pun berbicara bagi kehidupan kita. Dalam firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan sudah merancangkan perkara yang ajaib bagi kehidupan kita, yaitu pada waktu kesesakan karena kekurangan yang kita alami, Tuhan akan menjadi tempat kita bernaung, tempat kita mengungsi, tempat kita mendapat pertolongan. Sehingga di dalam Tuhan, di dalam Yesus, apapun keperluan kita, apapun kebutuhan kita akan tercukupi. Dia yang akan menyediakan semuanya bagi kita sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh sebab itu, walaupun dengan keadaan sukar saat-saat ini, khususnya dalam hal ekonomi yang ada, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut. Jika kita bernaung kepada Tuhan, mengungsi di dalam kekuatan kuasa-Nya, maka Dia yang akan memelihara kita dan menjamin kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita yakin dan percaya di dalam Tuhan, semua keperluan kita mampu dipenuhi oleh Allah. Oleh sebab itu bernaung kepada Tuhan, karena ada perkara ajaib yang sudah Dia rancangkan bagi kehidupan kita, yaitu Dia sanggup memenuhi setiap keperluan kita. Kemudian yang ketiga, perkara ajaib yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita adalah, masih dalam ayat yang keempat juga, Tuhan menjadi perlindungan terhadap angin ribut dan naungan terhadap panas terik. Ya, hal ini berbicara tentang bagaimana Tuhan akan melindungi kehidupan kita dan menaungi kita dalam segala keadaan selama kita tinggal di muka bumi ini. Kita tahu bersama bahwa bumi yang kita tempati ini memiliki gejala alam di dalamnya ya. Gejala alam adalah suatu keadaan dari alam yang menandakan akan terjadi sesuatu pada alam tersebut. Contohnya bencana-bencana alam di sekitar kita, seperti gelombang panas, kemarau atau kekeringan, hujan badai, banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami dan lain sebagainya. Dalam menghadapi keadaan bumi yang seperti ini, yang bisa saja terjadi bencana alam kapan saja, kita membutuhkan jaminan perlindungan, pertolongan dan juga keamanan. Dan semuanya itu bisa kita temukan hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Ini adalah perkara ajaib itu yang sudah Tuhan rancangkan bagi kehidupan kita, di mana Dia yang akan selalu menjadi perlindungan kita, melindungi kita, menaungi kita.
Selama kita ada di muka bumi ini, dari segala ancaman bencana alam dan juga mara bahaya yang lainnya, kita perlu Tuhan Yesus menjadi perlindungan, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Tetapi karena ada Tuhan di pihak kita, kita tinggal di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut oleh semuanya itu, tentang bencana-bencana alam sekalipun, ya, mara bahaya apapun yang terjadi. Kita punya Tuhan yang akan selalu menjadi sumber perlindungan, kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita mau selalu memuji Tuhan, meninggikan namanya, sebab perkara-perkara ajaib yang sudah Ia rancangkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap kasih-Mu, kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu, setiap perkara ajaib yang sudah Engkau rancangkan bagi setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur, bersuka cita memiliki Allah yang baik, Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur juga buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang besar dan patutlah kehidupan kami selalu mengucap syukur, selalu meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh keluarga besar GPD LSAD Magelang, supaya kehidupan kami semakin setia kepada Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam hati keluarga besar GPD LSAD Magelang, kami menyimpan janji-Mu, supaya kami jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengerti ketetapan-Mu, melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.